Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Keluarga besar Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pacitan serta kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setidaknya ada dua keistimewaan dari ibadah puasa dibandingkan dengan ibadah-ibadah lainnya. Misalnya ibadah sholat, membaca Al-Quran, bersedekah, dan sebagainya. Pertama, dari sisi pahala kebaikan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullu hasanatin bi asyri amsalihha ila sab'i mi'ati dhifin illa syiyam fa innahu li wa ana ajzi bih." Hadis muttafaqun alaih. Kurang lebih artinya, setiap kebaikan yang dilaksanakan oleh anak Adam itu akan dibalas oleh Allah dengan 10 kali lipat kebaikan. Bahkan hingga sampai 700 kali lipat kebaikan kecuali puasa. Fa innahu li, karena sesungguhnya puasa itu hanyalah untukku, kata Allah, dan aku sendirilah yang akan memberikan balasannya. Yang kedua, sebagaimana ditulis oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Al-Arba'in fi Usuluddin, beliau menulis tentang mengapa ibadah puasa itu istimewa. Salah satunya karena annahu yarji'u ila kafin, karena berpuasa itu mengajak kita untuk menahan atau mengendalikan diri. Wa huwa amalu sirrin la yattali'u alaihi ahadun ghairullah. Bahwa ibadah puasa itu adalah perbuatan yang rahasia yang tidak dapat dilihat oleh orang lain secara hakiki kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tentu misalnya berbeda dengan ketika kita melaksanakan sholat. Gerakan-gerakan kita melaksanakan sholat, bacaan yang kita ucapkan saat sholat itu bisa didengar dan dilihat oleh orang di sekitar kita. Sama ketika kita juga sedang membaca Al-Quran misalnya, orang-orang di sekitar kita akan mendengarnya. Ketika kita membayar zakat, orang-orang juga akan melihatnya dan sebagainya. Sementara orang yang berpuasa, ciri-ciri fisik maupun gerak-geriknya sebenarnya tidak banyak berbeda dibandingkan dengan orang yang tidak berpuasa. Nah, oleh karena itu maka puasa adalah ibadah rahasia antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah pun merahasiakan balasan pahalanya hanya pada sisinya. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, karena berpuasa adalah ibadah rahasia antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala, maka berpuasa ini dapat menjadi media bagi kita untuk belajar, melatih dan mendidik diri kita menjadi pribadi atau sosok yang jujur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, jujur itu diartikan sebagai sikap lurus hati, tidak berbohong, tidak curang, serta sikap tulus dan ikhlas. Saat kita sedang berpuasa dengan sungguh-sungguh karena Allah, maka meskipun kita memiliki kesempatan, tidak ada seorang pun yang mengetahui kita sedang sendirian, kita tentu tidak akan memanfaatkan kesempatan itu untuk membatalkan puasa kita dengan mencuri-curi makan atau meminum sesuatu meskipun tidak ada orang lain yang tahu. Kenapa? Karena kita sadar sepenuhnya saat berpuasa itu yang kita lakukan dilihat langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha melihat dan maha mengetahui. Nah, ini adalah benih sikap kejujuran yang sangat penting bagi kita untuk kita rawat dalam kesadaran jiwa kita, serta kita perjuangkan untuk mewujud dalam kata-kata dan perbuatan hidup kita. Keluarga besar Kantor Kementerian Agama yang berbahagia, sikap jujur
adalah salah satu syarat penting bagi seseorang untuk menjadi pribadi yang amanah, yaitu pribadi yang menepati janji, pribadi yang bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Saking pentingnya sikap jujur itu sehingga Rasulullah berpesan kepada kita, alaikum bisidqi fa innas sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Hendaklah kamu sekalian berusaha untuk bersikap jujur, karena sikap jujur akan membawamu kepada kebaikan, dan kebaikan akan membawa kita kepada surga. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al hadis muttafaqun alaih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sosok teladan yang sempurna bagi kita dalam hal kejujuran dan amanah. Sejak jauh sebelum beliau diangkat menjadi seorang rasul, beliau sudah dikenal oleh penduduk Makkah pada saat itu sebagai sosok yang jujur, sosok yang tidak pernah berdusta, dan sosok yang mampu menepati janji, sehingga dengan demikian beliau menjadi sosok yang amanah, yang betul-betul dapat dipercaya. Sehingga kita tahu beliau mendapatkan gelar As-Shadiqul Wa'dil Amin, sosok yang jujur dan menepati janji atau betul-betul amanah. Hadirin jamaah kaum muslimin rahimakumullah, kesempatan kita melaksanakan ibadah puasa adalah kesempatan terbaik bagi kita untuk sekali lagi menumbuhkan sikap jujur, karena dengan kejujuran itu akan menjadikan kita sebagai pribadi yang dikenal memiliki amanah, memiliki sikap bertanggung jawab, mampu menepati janji, dan dapat dipercaya. Amanah ketika teruji oleh perjalanan waktu, itulah yang disebut dengan integritas. Barangkali demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita, memberikan hidayah, taufik dan inayahnya kepada kita, lalu menerima ibadah puasa dan ibadah-ibadah lainnya yang kita lakukan di bulan Ramadan ini. Serta semoga dengan ibadah puasa yang kita jalankan, kita dapat naik kelas menjadi hamba-hamba yang lebih bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wa akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.